Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru saja klik video ini dan baru saja gabung di channel Agus Academy. Terus ikuti channel Agus Academy yang menyajikan informasi dan pengetahuan dunia tulis-menulis, ilmiah, dan skripsi. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai 3 software gratis terbaik yang bisa kalian jadikan solusi untuk mendeteksi plagiarisme pada dokumen berbahasa Indonesia. Terdapat banyak sekali software plagiarism checker yang gratis di internet, tapi hanya ada beberapa software saja yang bisa mendeteksi plagiarism, terutama untuk dokumen berbahasa Indonesia. Nah, apa saja ketiga free software yang dapat menjadi andalan kalian? Simak lebih lanjut ya. Yang pertama adalah smodin.io. Silakan kalian cari melalui Google dengan mengetikkan keyword smodin plagiarism checker. Kemudian, lihat pada 3 baris atas di luar iklan ya. Akan terdapat link di mana terdapat alamat resmi situs yang dimaksud, yaitu smodin.io. Sebagaimana free online plagiarism checker yang lain, Smodin memiliki 3 fasilitas gratis utama, yaitu paraphrase teks atau bagian teks rewriter and spinner, kemudian pendeteksian plagiarisme atau bagian check text for plagiarism, dan bagian Smodin author, yaitu berupa fasilitas koreksi instan atau instant proofreading untuk input dokumen berupa esai, artikel, atau paragraf. Nah, yang unik dari Smodin ini adalah software ini dirancang dengan Artificial Intelligence atau AI yang dapat mendeteksi sekitar 50 jenis bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi juga bahasa Arab, Bengali, China, Belanda, Prancis, Jerman, dan bahkan bahasa Indonesia. Sekarang kita coba masukkan teks dalam bahasa Indonesia untuk dideteksi tingkat kemiripannya atau plagiarismenya dengan dokumen yang lain. Pertama-tama kita setting dulu bahasanya. Kita ganti dengan bahasa Indonesia. Setelah kolom pemeriksa plagiarisme muncul dan berwarna biru, maka kita bisa copy paste teks kita. Di bawah kolom tersebut ada beberapa fitur pengecekan seperti telusuri sumbernya secara mendalam, pencarian super, Google Scholar Search, atau sertakan kutipan. Kalian bisa memilih lebih dari satu fitur. Semisal saya pilih salah satu aja, yaitu telusuri sumbernya secara mendalam. Setelah itu kita cek, lalu kita klik pada bagian pemeriksa plagiarisme. Nah, hasilnya sudah muncul ya teman-teman, bahwa teks yang saya masukkan tadi terdeteksi 76% menjiplak. Kemudian juga bisa terdeteksi kita mengambil teks tersebut dari mana. Di sini terdeteksi ada 3 sumber yang mirip dengan paragraf yang saya masukkan tadi. Perlu teman-teman ketahui, situs ini memang gratis, namun sepertinya gratisnya terbatas. Jadi pada kolom ini yang di sini tertulis entry yang tersisa minggu ini. Jadi kita bisa memasukkan kata atau data berupa teks, paragraf, atau artikel sebanyak 4 kali saja ya teman-teman. Dan selebihnya ada informasi harganya di sini. Kalau untuk paket gratis hanya 3 kali masukkan data, kemudian 5 kali memasukkan editing atau koreksi dari teks yang kita input.
Dan teks yang dimasukkan adalah maksimal hanya sampai 1000 karakter saja. Selebihnya berbayar. Jadi ada biaya berlangganan mulai dari 10 US dollar per bulan, yaitu sekitar Rp155.000 hingga 29 US dollar atau sekitar 450 ribuan rupiah per bulan. Oke, tapi so far hasil pendeteksiannya cukup lumayan. Software berikutnya yang perlu kalian coba adalah PlexScan. Kalau tadi di Smodin.io kita bisa langsung akses tanpa sign up, sedangkan di PlexScan kalian perlu sign up dulu alias mendaftar. Tinggal ketikkan aja alamat email, kemudian akan muncul welcome mail di mailbox kita untuk menuju ke fasilitas gratisnya. Ada link yang dikirim pada welcome email tersebut. Ya. Just for your info, PlexScan ini hanya gratis untuk 2000 kata aja. Jadi kalian perlu cek jumlah kata pada dokumen kalian sebelum memasukkan kopi paste ke dalam PlexScan ini. Ini saya udah masukin, ini udah masuk ke dashboard. Kemudian kita klik pada bagian text input dan kita copy paste teks yang akan kita cek. Nah, ini saya sudah mengcopy paste contoh teks. Kemudian klik Start Check. Kemudian muncul kolom berwarna merah ini ya. Di sini dokumen yang saya masukkan dideteksi memiliki tingkat plagiarisme sebesar 72%. Nah, kalau kita ingin mengetahui alasannya secara rinci, maka tinggal kita klik report. Lalu PlexScan atau PlexScan akan mengarahkan kita pada tab baru seperti ini. PlexScan juga akan mengirimkan laporan hasil analisis pendeteksian plagiarisme ke alamat email kita juga. Dan kalau kita klik lebih lanjut pada bagian report, maka akan keluar laman seperti ini. Pada bagian kiri terdapat data link yang memiliki kemiripan dengan teks kita atau sumber dari mana kita mengambil ide tersebut. Dan pada masing-masing link terdapat persentase sejauh mana dokumen kita mempunyai kemiripan dengan dokumen website tersebut. Bisa kalian lihat bahwa teks yang saya masukkan tadi paling mirip adalah dengan situs iosinau.com dengan tingkat plagiarisme 72,2%. Cukup rinci juga laporan yang diberikan oleh PlexScan menurut saya. Kemudian ada lagi software plagiarism checker yang ketiga, yaitu QText. Seperti di PlexScan, QText juga mewajibkan kita untuk sign up atau kita perlu mendaftar. Jadi yaudah kita tinggal daftar aja, sign up aja seperti biasa. Kemudian kita akan mendapatkan email verifikasi yang berisikan verification code. Nanti kita tinggal copy pastekan saja kodenya ke laman sign in. Barulah kita bisa copy paste teks yang akan kita deteksi. Ini saya sudah masukkan teks saya tadi pada kolom yang besar ini. Selanjutnya klik cek plagiarism. Ini hasilnya ya. Jadi QText bisa mendeteksi paragraf mana tepatnya yang terlihat menjiplak dengan konten lain. Teks yang saya masukkan tadi dideteksi dan memiliki tingkat kemiripan sebesar 77% dengan konten yang lain. Pada bagian ini ditunjukkan dari sumber mana kemiripan teks kita berasal. QText ini juga memiliki fasilitas citation generator pada bagian sebelah kanan ini. Setelah for the report.
Citation generator adalah semacam mesin paraprase juga sih. Tapi di sini kalian harus menyertakan link dari website di mana kalian akan mengutip jurnal, maksud saya paper, artikel atau dokumen tertentu. Jika kalian ingin mengetahui info free plan dan berbayar dari QText, silakan menuju ke laman home, kemudian pada bagian footnote yang di bawah klik pricing. Jadi QText ini gratis hanya untuk 500 kata aja teman-teman. Selebihnya adalah berbayar mulai dari 40,49 USD atau sekitar 160 ribuan hingga 52,49 USD per bulan atau sekitar 800 ribuan per bulan. Harganya akan lebih murah kalau untuk paket tahunan. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, sekarang mari kita simpulkan dulu deh ketiga software tadi supaya kalian bisa memilih plus dan minusnya, bisa tahu perbandingannya software mana yang bisa menjadi andalan kalian dalam mendeteksi plagiarisme, terutama yang berbahasa Indonesia. Oke, ini saya udah merangkum ya dari ketiga penyedia jasa plagiarism checker yang gratis dan bisa mendeteksi bahasa Indonesia, itu yang penting. Karena kalau Turnitin itu kan bahasa Inggris lebih familiar digunakan. Nah, juga tidak semua universitas mungkin punya seperti itu. Itu masalahnya. Jadi solusinya adalah menggunakan aplikasi atau plagiarism checker yang tidak perlu berbayar, yaitu ada Smodin.io dan Plexscan dan QText. Yang pertama untuk Smodin.io ya itu free plan-nya adalah 1000 karakter. Plexscan adalah 2000 kata, kemudian yang QText adalah 500 kata. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada Plexscan ini 2000 kata, ini lebih banyak ya daripada 1000 karakter. Karena kalau kata itu misalkan kata saya itu saja itu kan berarti satu kata, tapi kalau saya ini bisa disebut juga 4 karakter. Jadi dalam hal ini untuk free plan-nya menurut saya Plexscan lebih unggul. Kemudian apabila teman-teman ingin mendapatkan servis yang lebih, yaitu teman-teman bisa memilih paket berbayar. Smodin.io berbayar paling murah adalah 155.000 rupiah per bulan, paling mahalnya adalah 450 ribuan rupiah per bulan. Kalau Plexscan berbayarnya adalah bukan bulanan atau tahunan, tapi ditentukan dari jumlah kata. Nah, jadi paling murahnya adalah 90 ribuan rupiah per 6.000 kata. Ya mungkin bisa 24 halaman kali ya. Kemudian paling mahal itu 700 ribuan per 100.000 kata, sekitar 400 halaman. Oke, kemudian berikutnya adalah yang QText untuk yang berbayar. Paling murahnya adalah 160 ribuan rupiah. Kemudian paling mahalnya adalah 800 ribuan rupiah per bulan. Ada juga paket tahunan. Nah, biasanya paket tahunan ini lebih murah. Nah, itulah perbandingan dari penyedia jasa Smodin.io, Plexscan, dan QText. Teman-teman bisa pilih mana yang paling cocok untuk kondisi teman-teman semua. Nah, kurs rupiah terhadap dolar atau sebaliknya dolar terhadap rupiah ini saya cek 1 USD atau 1 US dolarnya sama dengan 15.570 rupiah pada tanggal 20 Oktober 2022. Jadi fluktuatif kan. Jadi ini seandainya berdasarkan kurs dolar yang saya cek pada 22 Oktober ya. Mungkin ke depan dolar bisa naik lagi atau bisa turun, tentunya harganya akan berubah dan menyesuaikan kurs dolar tersebut.
Oke teman-teman, demikian tadi tutorial bagaimana cara input teks berbahasa Indonesia ke dalam 3 free software plagiarism checker. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar, serta jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Agus Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.